Di bawah bayang penjajahan sejarah kelam Indonesia dan Belanda, selama lebih dari 3 abad, tanah air yang kaya ini berada dalam cengkeraman bangsa asing. Tahun demi tahun, derap sepatu para serdadu Belanda menggema di jalan-jalan tanah Jawa, Sumatera, hingga Maluku. Mereka datang bukan sebagai tamu, melainkan penguasa. Veo kongsi dagang yang lebih berwatak penjajah menguasai rempah, emas, bahkan nyawa rakyat pribumi. Pada 1602, Belanda mendirikan VOC, Verenigde Oostindische Compagnie, yang diberi kekuasaan layaknya negara, bisa berdagang, berperang, dan membuat perjanjian. Namun di balik perjanjian-perjanjian itu, tersembunyi penipuan, perampokan, dan pembantaian. Salah satu noda sejarah itu terjadi di Maluku, saat Belanda melakukan pembantaian besar-besaran di Banda Neira pada 1621 di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen. Ribuan penduduk dibunuh hanya karena menolak menjual pala mereka kepada VOC dengan harga murah. Tanah dirampas dan mereka yang selamat dijadikan budak. Di tanah Jawa, sistem tanam paksa kulturstelsel diberlakukan tahun 1830 oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Rakyat dipaksa menanam kopi, tebu, nila, dan hasil bumi lain untuk diekspor ke Eropa. Hasil panen rakyat dikuras, sementara mereka sendiri kelaparan. Seringkali, anak-anak mati kelaparan di ladang-ladang yang penuh kopi. Sementara itu, para pahlawan muncul dari berbagai penjuru negeri. Pangeran Diponegoro memimpin Perang Jawa 1805-1830, perang yang merenggut nyawa lebih dari 200.000 orang. Sising Amangaraja II di Tanah Batak bertarung selama puluhan tahun. Katnyak Dihen dan Teuku Umar bertempur di Aceh hingga titik darah penghabisan. R.A. Kartini memperjuangkan pendidikan perempuan di tengah kungkungan budaya patriarkis dan kolonialisme. Penjajahan bukan hanya soal senjata dan penindasan fisik. Ia meracuni jiwa, membungkam budaya, memadamkan semangat. Sekolah hanya dibuka untuk segelintir orang, informasi dibatasi, dan segala bentuk kritik terhadap pemerintah kolonial dianggap pemberontakan. Baru pada tahun 1945, setelah darah, air mata, dan pengorbanan panjang, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Tapi bahkan setelah itu, Belanda masih mencoba kembali melalui agresi militer satu dan gua. Rakyat kembali berjuang, kali ini mempertahankan apa yang telah direbut dengan nyawa dan kehormatan. Penutup. Sejarah kelam ini bukan untuk dikenang dengan kebencian, tapi agar kita tidak lupa bahwa kemerdekaan adalah hasil dari perlawanan, penderitaan, dan pengorbanan. Agar generasi kini dan nanti tahu, Indonesia bukan hadiah, melainkan hasil juang.